Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini, siang yang sejuk karena Allah memberikan hujan dari pagi, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang terpenting adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta nikmat kesempatan. Di mana di antara empat nikmat ini tidak semuanya diberikan kepada seluruh manusia. Untuk itu patut kita syukuri kita bisa menghadiri dan menjawab seruan Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat. Karena Allah memberikan nikmat iman dan Islam, sehat walafiat serta kesempatan. Kalau Allah tidak memberikan kesempatan, walau dirinya sehat, walau dirinya mengaku muslim, tapi Allah tidak memberikan keimanan dan kesempatan, maka sudah barang tentu seruan dan himbauan Allah ini terabaikan begitu saja. Apalagi di bulan suci Ramadan. Karena sudah jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jadi apabila disebutkan sholat Jumat, maka tinggalkanlah semua aktivitas, ya, baik yang mengajar, berjualan, bekerja dan sebagainya, maka hentikan sejenak, siap-siap. Jadi jangan tunggu azan lagi. Karena apa? Karena keutamaan sholat Jumat ini adalah sebelum datangnya waktu azan. Ambillah, raihlah sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita salam bagi kita dipanjangkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sedang Tuhan berkhidmat Allah. Dalam menapaki hidup dan kehidupan di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan pada suatu masa di mana masa itu akan mengiringi kehidupan kita, baik berupa kebahagiaan, ujian, dan lain sebagainya. Karena kalau kita semakin cinta kepada Allah, maka Allah akan semakin menguji
keimanan kita. Ada yang ujiannya berat, ada yang sedang, ada yang menengah, dan ada yang ringan. Sesuai dengan kualitas kadar keimanan kita masing-masing. Seperti sudah dicontohkan pada para rasul dan nabi kita yang mendapatkan gelar ulul azmi, di mana mereka ini diberikan ujian dan cobaan yang berat sekali, sehingga dia mempunyai keteguhan dan kesungguhan hatinya, sehingga hati menjadi keras dan sabar, karena Allah memberikan buah dari ketulusan dan kesabaran itulah, maka hidupnya akan bahagia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Jadi kata oleh kalian itu penolong, yaitu sabar dan sholat. Karena setiap kali kita tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita selalu lupa siapa yang berikan ujian dan cobaan ini. Sering kita mengeluhkan, kok kita diberikan ujian seberat ini sih? Kok cobaannya nggak berhenti sih? Kok? Jadi yang digalaukan itu ujiannya itu, tapi tidak dia mengambil hikmah dari berbagai ujian dan cobaan itu. Seperti halnya yang terjadi di belahan bumi Sumatera kemarin. Bayangkan banjir bukannya dari sungai tapi dari bukit. Bukan air yang keluar tapi kali-kali dan batu-batu. Ini mungkin kalau terjadi di Jakarta, paniknya minta ampun. Tapi bagi kita yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dan cobaan tadi akan bisa tertolong dan diperbantukan dengan apa? Bisabri was-salat, dengan sabar dan sholat. Bagaimana kita bisa memiliki kesabaran kalau kita tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah jelas dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kita pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Kalau kita mengeluhkan, seakan-akan tidak yakin bahwa rezeki kita itu segitu. Ya Allah, saya sudah bekerja keras, kok hasilnya gini-gini aja sih? Itu bukan syukur, putus asa. Kalau bersyukur apa? Tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berikan rezeki itu adalah Allah. Allah Maha Luas karunia-Nya. Karena Allah berikan rezeki kepada hamba-Nya itu tidak serta-merta langsung seperti keran dinyalakan luber. Sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri menerima rezeki. Walaupun kalau manusia itu ingkar atau kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, inna adzabal syadid. Sesungguhnya azab amat pedih. Itulah yang terjadi di dalam semata. Kenapa? Jadi alam yang memberikan azab kepada bumi semata itu akibat apa? Ulah manusia yang ceroboh dan serakah, tidak bersyukur kepada Allah yang sudah dikaruniakan sumber daya alam itu dan dimanfaatkan, tidak memikirkan dampak dari alam dan lingkungannya. Di bawah kita, di tengah-tengah, di bawah, di pinggir jalan tidak. Jadi tidak tampak di pinggir jalan masih ada pohon-pohon, tapi di tengah-tengahnya
Kita lihat di media-media sosial bagaimana kerusakan kita di sana. Tapi udahlah, Allah sudah terjadi, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita jadikan sabar dan sholat ini menjadi penolong kita. Karena hujan itu bukan hanya bencana alam, musibah dan sebagainya, tapi cobaan itu bisa terjadi pada diri kita. Kenapa sih saya malas sholat? Kenapa sih kok anak saya bandel dan sebagainya? Itu merupakan termasuk dari salah satu cobaan dari ujian. Kalau ujian dan cobaan tadi kita hadapi dengan emosi, maka berantakanlah rumah tangga. Anak akan tidak dihargai, orang tua tidak dihormati oleh anak, istri tidak dihormati oleh suami, suami tidak dihormati oleh istri, dan seterusnya. Maka terjadilah kiamat rumah tangga. Kenapa? Karena tidak ada disabri wassalam di dalam keluarga. Kenapa? Karena sholat itu adalah bukan perisai dirinya yang akan membentengi dari segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar dalam dirinya. Kalau dia marah pasti akan ingat astagfirullah. Dia berwudu lalu berhadap kepada Allah. Sholat sunnah melepas apa? Mengurangi ketegangan dan emosinya terhadap keluarga. Tetapi kalau tidak ada dalam dirinya, bagaimana rasa syukur kepada Allah dengan merealisasikan dengan sholatnya dan sabarnya, maka mungkin terjadi kiamat dalam diri dan rumah tangganya. Inilah fungsi dari sabar dan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah merupakan kegiatan ibadah yang merupakan aplikasi kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rasa syukur itu hanya diucapkan ucapan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, tetapi realisasinya apa? Kita harus patuh dan taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Jadi jangan hanya minta ya Allah, tambahkan aku rezeki, tambahkan aku usia yang berkah, tetapi dia tidak mau berbakti kepada Allah sesuai dengan surat Al-Fatihah. Iya kata na'budu dulu, baru kita pertolongan nasta'in. Ini na'budunya nggak ada, mau minta. Ibaratnya analogikan, ya. Kalau kita misalnya bekerja, pasti ada atasan, ada bawahan. Belum kerjanya kelihatan oleh atasan, mau minta yang macam-macam. Baru masuk kerja nih, bulan puasa, minta THR. Bagaimana coba? Kalau atasannya, ya pasti. Kalau atasannya baik, ya insya Allah nanti saya kasih. Coba kalau atasannya melihat kinerjanya, maaf ya Pak, kamu baru kerja 2 minggu, gak mungkin lah THR. Kan gitu. Saya tuh belum lihat kerja kamu seperti apa. Akhirnya apa? Udah gitu baru beri pos, tidak mau bekerja, keluar tidak tanpa ada omongan, bisa keluar begitu saja. Akhirnya nggak rugi. Besok-besok melamar-lamar ini tidak akan pasti dapat karena sudah ada omongan dari A, si B dan si C. Inilah kenapa orang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat yang tidak dijadikan benteng dan perisai dalam diri, dia melupakan Allah. Dia yakin bahwa dia sebagai manusia bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Padahal Allah itu as-sholat, Allah maha dibutuhkan. Bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Jangan sombong yang takabur. Ini bisa saja takabur artinya apa? Penganiaya. Ini
makhluk yang terhina dan ditempatkan di neraka kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Padahal dulu makhluk iblis ini adalah taat, sama halnya taatnya malaikat-malaikat. Tetapi setelah terjadi penciptaan manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam, dan Allah memerintahkan untuk memberikan takzim kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis itu tidak mau. Maka timbullah kesombongan dan ketakabburannya. Makanya kalau manusia sebagai hamba Allah yang mempunyai agama Islam dan beriman, tidak melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya seperti sholat, maka dipertanyakan keislaman dan keimanan. Karena perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah sholat. Memang sih sholat ini nafsi-nafsi pribadi masing-masing, tapi kita harus saling mengingatkan bahwa sebenarnya Allah sesuatu. Kenapa? Karena dia saudara kita, sama muslim. Ya aja, Pak sholat itu udah azan. Mengatakan yang mau izin berhasanah, jangan memaksa. Makanya anak sekarang, generasi muda ini jarang mau berlama-lama di musola dan masjid. Kenapa? Ya mungkin ajakannya kurang sopan. Sekali sholat misalnya bercanda, langsung pengurusnya bertak-bertak marah-marahin. Udah bisa konsesi lagi bercandanya. Akhirnya menjadi shock terapi bagi anak itu. Akhirnya besok kapan sih? Tapi nanti tidak begitu, Pak. Dibiarkan anak-anak kecil itu berlari-larian. Dalam zamannya, dalam jiwanya anak-anak begitu berlari. Tapi kalau anak-anak sudah SMP, SMA, paling apa ngobrol. Kalau anak-anak di bawah SD, jalan-jalan aja nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anaknya sudah tinggi, anak yang baru gede, dia setiap kali ngobrol, itu kita dengar pelan-pelan, insya Allah masuk. Jangan dibilang, udah nggak usah sholat itu ngobrolannya ya. Masih muslimin rahmatullah. Jadi marilah di bulan suci Ramadan ini, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Jadikanlah sholat dan sabar ini jadi perisai benteng dalam diri kita agar kita selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan ridha Allah. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Man qama man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan bulan ibadah di bulan suci Ramadan baik puasa dan qiyamul lail pada malam harinya, dengan penuh keimanan dan perhitungan para ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana ketahuannya? Nanti setelah Lebaran ketahuan bagaimana kualitas ibadah kita. Ya, kalau kelompok ya berarti ya kurang diampuni, itu aja intinya. Kalau tidak diampuni pasti dia berubah, hijrah, dirinya itu berhijrah, memperbaiki kualitas ibadahnya. Yang tadinya jarang-jarang ke masjid, dia sering masjid berjamaah. Anak-anak yang tadinya jarang malas ngaji, akhirnya ikut ngaji dan berjamaah di masjid. Itu perubahan hijrah namanya. Bukan dipaksakan, tapi dengan kemauan sendiri, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah di bulan Ramadan ini kita sempatkan diri kita dan waktu kita untuk benar-benar mengisi bulan suci Ramadan ini beribadah kepada Allah. Jadi kata Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi manusia yang berkualitas hidup dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempunyai kuantitas dari kita, sehingga kita bisa membantu di dalam masyarakat dengan sikap kepedulian dan kesetiaan kawanan, hingga kita memiliki jiwa sosial kepada masyarakat. Inilah hakikat dari ibadah bulan suci Ramadan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bahwa hari ini tidak dimanfaatkan Allah. Jadi kita berdua, marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang afiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman dalam menjalankan ajaran agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada anak-anak kita generasi berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak hebat yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleh. Dan doakan kepada teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita kembali. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa 'afatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.